Alhamdulillah sehat baik. Gimana jenengan juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak, saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai panjenengan. Berkaitan dengan apa ini? Ya, tentang pengambilan keputusan, Pak. Oh, pengambilan keputusan di sekolah. Ya, di sekolah sini, Pak. Gitu. Nah, saya mulai ya, Pak. Oke, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, khususnya di pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan terjadi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan, yang dikenal dengan istilah dilema etika, ataupun kasus yang lain yang sama, satu benar dan yang satunya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah saya pahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral ataupun kasus tersebut merupakan dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan suatu pertanyaan atau daftar pertanyaan mengidentifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan adalah kasus dilema etika. Dan sebaiknya jika kami ulang, dan sebaliknya jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Itu pertanyaan yang ditanyakan itu adalah bentuk anggapan kami. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus itu, khususnya untuk dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama. Maksudnya sama benar tersebut membentuk faktor atau tidak nyaman. Apakah kepemimpinan perorangan atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, atau berdampak untuk sesaat atau seterusnya. Itu pertanyaan. Terus yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah kami adalah suara hati atau nalar harus sejalan dengan memilih kebenaran yang paling kecil dan besar manfaatnya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikut kami lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang kami temukan sebagai perubahan. Lalu buatlah keputusan atau kami buat keputusan ditujukan kembali hingga meyakinkan kebenaran itu ada, insya Allah dalam membimbing Allah SWT akan menunjukkan hal yang terbaik. Iya, selanjutnya
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika, hal yang efektif perlu kami adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Oke, sampun Bu. Sekarang yang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangannya adalah hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Tuh, proses itu dapat memahami sebagai seseorang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Jadi, sebuah tantangan serta untuk tetap beristiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Oke. Pak, ini masih ada pertanyaan lagi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak tidak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, saya tidak mempunyai jadwal. Barang tentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, prioritas kasus mana yang perlu saya selesaikan secepat mungkin tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Diselesaikan secara cepat atau nanti bisa di kemudian agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi secara menyeluruh warga kita kondusif, tidak ada masalah. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Dalam hal ini kita harus berkomunikasi dengan baik dengan semua warga sekolah. Pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Ya memang perlu Pak ya. Ya, jadi kolaborasi dengan teman-teman yang senior itu sangat perlu dalam suatu mengambil keputusan. Tidak serta-merta kepala sekolah langsung menjustis seseorang untuk atau murid ini yang salah ini. Sekarang ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal ini mengambil sebuah keputusan itu seorang pemimpin harus mengidentifikasi jenis-jenis kasus, harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian lalu melakukan pengujian benar lawan benar dan menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan orang lain, guru ataupun siswa dalam hal ini. Gitu ya Pak. Jadi untuk sebelum mengambil keputusan itu mengidentifikasi dulu kasusnya, terus lebih awal apa yang harus dilakukan, diuji dulu benar salah, salahnya, atau berbenturan atau tidak. Iya, seperti itu. Oh, gitu ya Pak. Bisa buat pembelajaran juga bagi saya dan yang lainnya begitu Pak. Jadi Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Bermanfaat. Amin. Ini tugas saya, memenuhi tugas dari calon guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih. Manakala ada keterangan atau penjelasan saya selalu. Assalamualaikum Pak Haji Nanang. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu Titin di sekolah ini.
Gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Sebelumnya mohon maaf Bu Haji, saya mengganggu waktunya sebentar aja, paling nggak 10 menit. Iya. Ini ya apa, ada tugas ini Bu, saya Bu ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Iya. Ini dapat tugas untuk mewawancarai panjenengan. Iya. Bisa saya mulai Bu? Monggo. Selama ini bagaimana Bu Haji Nana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, seperti ini ya. Sebagai seorang pemimpin itu di sebuah instansi itu pasti banyak sekali kasus yang dihadapi. Keduanya ada yang saling bertentangan dengan nurani. Maka dari itu sebagai kepala sekolah harus bijak untuk menyikapi hal tersebut. Di antaranya yaitu menganalisa kira-kira penyebab dari masalah tersebut apa. Setelah itu kita harus mencari solusi atau atas permasalahan yang timbul tersebut. Kemudian kita bersama semua pihak berkomunikasi bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti itu. Betul ya Bu ya. Dari kasus dulu Bu ya, Iya. dulu ya. Iya. Pertanyaannya kedua Bu ya. Selama ini bagaimana Bu Haji Nana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Haji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Bu? Iya, seperti di sekolah kami di sini ada satu anak yang ABK. Di situ dia punya semangat untuk sekolah, tetapi kalau di sekolah dia itu tidak mau mengikuti pelajaran, hanya masuk ke kelas terus mengganggu teman Main-main aja itu. Iya, jadi kami sebagai pemimpin di sekolah ini dan juga guru-guru juga merasa resah dengan keadaan itu. Ya. Setelah itu kami berkoordinasi dengan guru-guru untuk memanggil orang tua dari anak tersebut untuk mencari kenapa anak ini mau berangkat ke sekolah tapi di sekolah tidak mau belajar. Iya, dari situ dapat informasi dari ibunya yang sering mengantar itu, katanya kalau di rumah anak itu sering dimarahi oleh ayahnya. Iya, karena males, main terus, nggak mau belajar gitu. Akhirnya ibunya dengan sabar mengantarkan anak tersebut ke sekolah setiap hari, walaupun anaknya di sekolah nggak mau belajar. Ya. Dari situ guru-guru itu mencari tahu sama anak tersebut. Kenapa kamu kok nggak mau masuk? Dia selalu bilang uwe tahu kan? Uang itu uwe itu artinya uang. Berarti dia itu ke sekolah hanya untuk mendapatkan uang. Ya, dari mendapatkan uang tersebut, dari meminta dari teman-temannya ataupun dari bapak dan ibu guru. Kadang juga dia keluar halaman sekolah untuk meminta uang kepada tetangga di lingkungan sekolah. Setelah kami tahu informasi itu, kami berkoordinasi dengan semua tim yang ada di sekolah untuk bagaimana caranya supaya Rahmat itu mau belajar di kelas, ya mau dibujuk lah bagaimana supaya mau masuk ke dalam kelas. Akhirnya saya ngomong sama Bu Helis, gurunya, saya bilang, Bu, biar Rahmat belajar sama saya. Seperti itu, saya ajari nulis huruf, nulis angka, begitu saja, karena untuk belajar membaca atau yang lain itu masih sulit karena mau, tapi ya gitu harus diberi uang ya dengan imbalan uang ya. Dari situ kita semua memaklumi lah bagaimana supaya anak itu mau untuk belajar dan ya
dan tidak mengganggu teman-temannya, seperti itu. Iya. Terus ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Haji Nana lakukan selama ini? Ya, prosedurnya seperti biasa, kita selalu berkoordinasi dengan wali murid dan wali kelas. Ya, setiap ada permasalahan dengan anak-anaknya, mohon untuk diinformasikan kepada guru. Terus guru menyampaikan kepada kepala sekolah, itu nanti akan diformkan di forum rapat seperti itu. Iya. Dan hal-hal apa saja yang selama ini Bu Haji Nana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Pada kasus dilema etika memang perlu sentuhan hati nurani. Ya, memang anak-anak di sini kan agak terbelakang, pemikirannya ada, mindsetnya kurang melihat ke dunia luar. Ya. Di sini kan anak-anak pedesaan. Ya. Kadang-kadang itu anak-anak itu sulit untuk berpakaian lengkap. Ya, terutama pakai sepatu. Kalau sudah masuk ke dalam kelas, sepatu, kaos kaki itu dilepas. Seperti itu. Tapi saya beserta guru-guru selalu menasehati, menghimbau bagaimana caranya berpakaian, berseragam yang lengkap supaya pantaslah dianggap sekolah itu bagaimana. Seperti dan peraturannya sekolah itu ya, Bu ya. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Iya. Memang tantangannya banyak sekali ya, terutama dari mindset anak-anak. Kita harus merubah mindset anak-anak dulu yang belum mau maju menjadi maju. Iya, seperti itu. Dan terus memberikan himbauan, arahan, bimbingan, itulah yang perlu. Penting ya. Apakah selama ini Bu Haji Nana sudah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Haji Nana langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Haji Nana jalankan? Seperti biasanya kalau kita untuk menyelesaikan permasalahan harus ada tahap-tahapnya dulu. Ya. Pertama harus kita amati dulu perilaku anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua kita koordinasi dengan semua pihak, guru, orang tua, dan lain-lainnya supaya tahu permasalahan ini penyebabnya apa. Setelah itu kita komunikasikan di dalam rapat, kita cari solusi yang terbaik demi kepentingan anak-anak itu sendiri. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji Nana dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang paling berperan, semuanya berperan. Ya, wali murid, guru, kepala sekolah, masyarakat, siswa-siswi, dan tak lupa yaitu komite sekolah yang terus memberikan support dan dukungannya kepada sekolah demi perbaikan sekolah. Saling berkolaborasi tadi itu ya. Saling mendukung. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Haji Nana petik dari pengalaman Bu Haji Nana sendiri mengambil putusan dilema etika? Untuk masalah ini yang kita kedepankan adalah kasih sayang. Ya, anak sekarang ini juga bisa dikeras seperti kayu ya. Kalau dibengkokkan dia akan patah dan tidak akan mau berubah. Iya, seperti itu. Harus dengan sabar juga. Memang kita ini sebagai pendidik harus itu sabar ya. Sabar. Jadi ini saya sudah ulang lagi ya tadi Tapi nanti ini sebelum itu harus mengidentifikasi dulu masalahnya, penyebabnya apa, begitu tuh ya. Terus
nanti juga bisa dikolaborasikan dengan teman sejawatnya, dengan guru Cari solusi. ya dalam mencari solusinya seperti itu ya. Dan juga nanti penyelesaiannya dengan cara kasih sayang, cara kasih sayang pada memberi anak. contoh yang baik. Ya seperti itu ya, iya Bu. Ya kita coba Ji, matur nuwun, terima kasih atas waktunya ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi saya dan bagi penyelenggara serta seluruh sekolahnya sini ya Bu ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, terima Iya, iya. Sama-sama sukses selalu. Amin, terima kasih. Matur nuwun Bu Adi.